Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang layak dipercaya. Kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Kami ada karena anugerah-Mu. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami, untuk kami dapat mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 144 ayat yang pertama. Tertulis demikian: Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Singapura setiap warga negara, khususnya laki-laki, harus mengikuti wajib militer. Perempuan boleh memilih untuk ikut atau tidak. Wajib militer, saudara, di satu sisi mungkin menjadi beban. Bahkan ada banyak orang tua yang berpikir-pikir agar anaknya tidak ikut wajib militer. Tapi di sisi yang lain, saudara, wajib militer memberikan sisi benefit atau keuntungan yang lain, yaitu melatih kedisiplinan, membentuk diri orang-orang yang mengikutinya untuk menjadi lebih kuat dan lebih tangguh dalam menghadapi berbagai keadaan. Dalam kehidupan kita, saudara, kita sebenarnya tanpa sadar seringkali menghadapi berbagai tantangan, ujian, gemblengan dari Tuhan lewat keadaan untuk memberikan kita kekuatan, menjadikan kita lebih tangguh dalam menghadapi situasi apapun juga. Mazmur 144 ayat 1 ini berkata, Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Daud mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk apa, saudara? Bukan untuk berkat materi yang dia terima, khususnya dalam ayat ini, saudara, tapi untuk situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, keadaan yang membuatnya harus bertempur, berperang. Sebenarnya situasi itu bukanlah situasi yang enak, saudara. Keadaan, tantangan, pergumulan, konflik yang ada yang membuatnya harus bertempur adalah keadaan yang tidak enak. Tapi Daud mengucap syukur. Dan kita semua, saudara, secara pribadi perlu menyadari bahwa keadaan apapun yang kita hadapi, kesukaran-kesukaran, penderitaan dan masalah, punya sisi yang lain yang perlu kita sadari, yaitu memberikan kita latihan untuk menguatkan iman kita, latihan untuk membuat kita menjadi lebih tangguh dalam iman untuk menghadapi apapun persoalan. Dalam Efesus 6 ayat 12, di situ dikatakan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita semua punya peperangan, saudara. Setiap hari kita berperang dalam menghadapi godaan, tantangan, dan apapun kesulitan yang ada di depan kita. Dalam menghadapi itu semua, saudara, bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan izinkan terjadi pada kita. Karena semua yang terjadi melatih saudara dan saya, melatih diri kita, supaya kita tidak manja, saudara, supaya kita tidak lemah, kita tidak menjadi orang yang gampang menyerah,
tapi Tuhan melatih kita untuk kita sanggup menghadapi segala perkara. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita semua bisa, saudara, menghadapi apapun kesulitan dan persoalan. Tuhan mengizinkan kita alami keadaan-keadaan yang kelihatannya tidak nyaman untuk meneguhkan hati kita, menguatkan iman kita, dan menjadikan kita lebih kuat untuk menapaki hari-hari ke depan. Tuhan setia, tidak pernah membiarkan, tapi selalu mengajari kita agar kita kuat dan berkemenangan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, mengucap syukur untuk kemurahan-Mu atas kami. Firman-Mu memberikan kami tuntunan, menyadarkan kami untuk bersukacita dalam segala keadaan yang kami alami. Tantangan, kesulitan, kesukaran, Tuhan izinkan untuk melatih kami berperang, menguatkan mental kami, jiwa kami, roh kami semakin kuat di dalam Tuhan, untuk kami tidak kalah dengan keadaan, tidak menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan janji penyertaan Tuhan, janji kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami, agar apa yang kami lakukan menjadi berhasil dan kami menjadi berkat kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam persoalan, pergumulan, berikan jalan keluar, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, pertolongan yang ajaib daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk jawaban doa, bersyukur untuk mujizat yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.